plastik cair ke dalam sebuah rongga cetak yang kemudian didinginkan dan dikeluarkan dari rongga cetak. Material dari proses ini adalah plastik dengan bentuk granula atau butiran kecil, powder ataupun larutan. Pekerjaan ini menggunakan cetakan tertutup. Injection unit terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu meliputi motor dan transmission gear unit. Bagian ini berfungsi untuk menghasilkan daya yang digunakan untuk memutar skru pada barel. Sedangkan transmisi unit berfungsi untuk memindahkan daya dari putaran motor ke dalam skru. Selain itu, transmission unit juga berfungsi untuk mengatur tenaga yang disalurkan sehingga tidak membebankan tenaga yang besar. Yang kedua, cylinder screw ram. Bagian ini berfungsi untuk mempermudah gerakan skru dengan menggunakan momen inersia sekaligus menjaga perputaran skru tetap konstan, sehingga didapat dihasilkan kecepatan dan tekanan yang konstan saat proses injeksi plastik digunakan. Ketiga, hopper adalah tempat untuk menempatkan material plastik. Sebelum masuk ke barel, biasanya untuk menjaga kelembapan material plastik digunakan tempat penyimpanan khusus yang dapat mengatur kelembapan. Sebab apabila kandungan air terlalu besar pada udara dapat menyebabkan hasil injeksi yang tidak bagus. Keempat, barel adalah tempat skru dan selubung yang menjaga aliran plastik ketika dipanasi oleh heater ya. Nah, pada bagian ini juga terdapat heater untuk memanaskan plastik sebelum masuk ke nozzle. Kelima, skru. Reciprocating screw berfungsi untuk mengalirkan plastik dari hopper ke nozzle. Ketika skru berputar, material dari hopper akan tertarik mengisi skru, yang selanjutnya dipanasi lalu didorong ke arah nozzle. Selanjutnya ada non-return valve. Valve ini berfungsi untuk menjaga aliran plastik yang telah meleleh agar tidak kembali saat skru berhenti berputar. Dan selanjutnya ada injection process mechanism. Nah, pada gambar di atas tadi gitu ya, bahan baku untuk plastik injeksi berupa plastik raw material yang berupa butiran-butiran kecil plastik tersebut dimasukkan dalam hopper setelah pressure. Kecepatan dan parameter lainnya disetting, plastik raw material atau material kasar akan dipanaskan dalam barel. Selanjutnya, skru berputar dan mengalirkan plastik yang mulai meleleh. Saat plastik akan diinjeksikan oleh nozzle, molding unit ditutup oleh clamping unit. Setelah ditutup dan ditekan oleh clamping unit, plastik dimasukkan ke dalam mold unit melalui nozzle. Setelah plastik dimasukkan ke dalam molding unit, skru berhenti berputar. Lalu clamping unit menarik core mold, sehingga mold terbuka. Dilanjutkan dengan melepas produk plastik yang telah dicetak dengan menekan ejector pada molding unit. Selanjutnya ada mold unit. Mold unit adalah bagian terpenting untuk mencetak plastik. Bentuk benda plastik sangat tergantung dari bentuk mold. Karena setelah plastik masuk ke dalam mold, didinginkan, maka terbentuklah bentuk plastik sesuai dengan bentuk mold. Ada berbagai tipe mold, disesuaikan dengan bentuk benda yang akan dibuat. Untuk mengenal lebih jauh tentang mold, perlu pembahasan tersendiri. Mold yang simple atau biasa disebut dengan standard mold. Secara umum terdiri dari meliputi sprue dan runner system. Bagian ini yang menerima plastik dari nozzle, lalu oleh runner akan dimasukkan ke dalam cavity mold. Selanjutnya ada cavity side. Bagian ini merupakan salah satu sisi yang membentuk bentuk plastik. Cavity side terletak pada stationary plate, yaitu plate yang tidak bergerak saat proses ejecting produk plastik. Selanjutnya ada core side. Bagian ini juga merupakan bagian yang ikut andil memberikan bentuk pada produk plastik yang dicetak. Bedanya, core side
berada pada moving plate, dan bagian ini selalu dihubungkan dengan ejector. Secara umum, dua bagian inilah yang membentuk produk plastik. Selanjutnya ada ejector system. Setiap jenis mold mempunyai sistem untuk melepas produk yang selesai dicetak dari cavity mold. Bagian inilah yang disebut dengan ejector. Walau jenis ejector bermacam-macam. Ketujuh, blowing. Blow mold atau blow forming adalah suatu proses pembuatan plastik atau termoplastik yang bentuknya memiliki rongga-rongga pada bagian tengah dari produk. Plastik cair pada proses ini berbentuk pipa kemudian dimasukkan ke dalam cetakan lalu ditiup hingga menempel pada dinding cetakan. Pada hasil cetakannya, proses ini cenderung memiliki ketebalan dinding yang tidak merata pada umumnya, produk berupa silinder. Proses ini terdiri dari pembentukan sebuah tabung disebut parison dan memasukkan udara atau gas lain yang menyebabkan tabung tersebut mengembang menjadi berongga. Tertiup bebas sesuai cetakan untuk membentuk menjadi produk dengan ukuran dan bentuk tertentu. Parison atau parison secara tradisional dibuat oleh proses ekstrusi. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja mesin blowing. Untuk pengerjaan blowing dibutuhkan mesin ekstrusi dan cetakan. Melalui mesin ekstrusi ini, termoplastik diekstrusi menjadi sebuah pipa seperti selang dalam kondisi panas ya. Nah, selang dijepit dengan cetakan dan dipotong. Cetakan ini bisa bergerak dari mulut ekstrusi ke mulut peniup. Setelah selang panas dan dalam cetakan ini bergerak ke tempat mulut peniup untuk ditiup dengan udara bertekanan. Nah, tekanan ini akan menekan plastik hingga membentuk sesuai dengan bentuk cetakan. Pengerjaan blowing